Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karramal insana bil aqli wal bayan wa faddalahu bidzalika ala sa'ir hayawan. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mufaddal ala jami'il ibad. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina saru ala nahjil qawim wa siratal mustaqim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa ya ayyuhan nas ittaqullaha kama qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ba'du. Ma'asyiral muslimin ahlul jumu'ah hafizakumullah. Yang pertama dan utama, marilah sama-sama kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Dan semoga kita yang hadir pada saat ini, juga keluarga dan saudara-saudara kita semuanya dijadikan Allah sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Di dalam Al-Quran nomor urut ke-19, nama suratnya Maryam, di ayat 71 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah. Ayat tersebut berarti dalam Quran terjemah yang tertulis di samping ayat tersebut adalah, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka, dan tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali mendatangi neraka. Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwasanya semua kita pasti mendatangi neraka. Kalau kita pahami dari Quran terjemah, kita semuanya pasti masuk ke neraka. Tapi ayat itu ternyata butuh pemahaman dari ilmu tafsir. Tafsir dunia sepakat, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dan ulama jumhur kebanyakan mengatakan yang dimaksud kita semua mendatangi neraka maksudnya adalah kita semuanya pasti menyeberangi jembatan Sirat, karena posisi jembatan itu tepatnya di atas neraka Jahannam. Maka kita semuanya pasti menyeberangi jembatan Sirat, seakan-akan kita semuanya pasti mendatangi neraka. Nabi Muhammad bersabda, fa ana awwalu man yujidu dzalik. Beliau mengatakan, aku adalah manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat. Jadi manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat adalah Rasulullah. Dan umat yang pertama kali menyeberangi jembatan Sirat adalah umatnya Rasulullah. Maka umatnya Rasulullah adalah manusia yang pertama menyeberangi jembatan Sirat, juga yang pertama masuk ke dalam surga, sekaligus umatnya Rasulullah adalah juga yang pertama masuk ke dalam api neraka. Maka posisi kita ada di akhir zaman sebagai umatnya Nabi Muhammad, tapi di hari kiamat umatnya Rasulullah diawalkan dan diutamakan. Jembatan itu disebut dengan sebutan as-siratu dengan huruf shad dan qa. Cuma dalam keseharian kita sering menyebutnya dengan sebutan siratal mustaqim.
Tapi dalam hadis bukan hanya disebut dengan sebutan as-siratu, tapi disebut juga dengan sebutan al-jisru atau al-jasru. Bagaimana bentuknya jembatan sirat? Nabi Muhammad bersabda, madhadatun mazillatun. Jembatan sirat itu, kata Rasulullah dalam hadis sahihnya, bentuknya licin juga menggelincirkan. Ada kata mazillah yang berarti menggelincirkan. Ada riwayat banyak para sahabat mengatakan maksud kata menggelincirkan adalah dibuat jembatan itu bergoyang. Kita jangan pernah membayangkan licinnya jembatan sirat seperti licinnya kamar mandi. Tentulah lebih licin ketimbang kamar mandi. Kamar mandi kita hantarkan, kamar mandi kita hamparkan sabun, maka sangat licin. Maka siapapun yang masuk ke dalam kamar mandi tidak mustahil akan terpleset. Apalagi kamar mandi itu dibuat bergoyang. Makanya berapa banyak manusia menyeberangi jembatan sirat baru satu langkah sudah terpleset ke dalam jurang api neraka. Karena sifatnya jembatan itu adalah licin juga menggelincirkan. Yang kedua, kata Rasulullah, alaihi kalalibun wa khototifun. Di atas jembatan sirat, kata Rasulullah, ada besi pengait. La ya'lamu qadra izamha ilallah. Yang tahu besi pengait itu besarnya seperti apa hanyalah Allah. Kalau boleh saya gambarkan agar mudah memahami, seperti kail pancingan. Kalau kail pancingan besarnya tidak sebesar jempol kita, tapi tidak mustahil besi pengait itu besarnya lebih besar ketimbang tubuh yang menyeberangi jembatan sirat. Besi pengait yang ada di atas jembatan sirat akan menyambar, akan menarik, akan merobek, juga akan mencabik-cabik tubuh manusia sesuai dengan amalannya. Dan dia akan bergerak. Besi ini akan bergerak sesuai dengan siapa yang memerintahkan, yaitu Allah. Ketiga, Nabi Muhammad bersabda, jembatan itu wahasaka mufaqohah, sepanjang jembatan itu penuh dengan duri. Beliau mengibaratkan agar sahabatnya kala itu memahami bagaimana bentuk duri, beliau mengibaratkan seperti pohon yang bernama sa' dan sin, ain, dal, alif, nun. Setelah sholat Jumat bisa langsung dilihat di handphonenya pohon yang bernama sa'dan. Pohon itu penuh dengan duri, maka berapa banyak manusia nyebrang jembatan itu, menginjak jembatan langsung tertusuk dengan duri dan tergantung dengan kakinya. Maka duri yang ada di atas jembatan itu membuat manusia tertusuk. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi bersabda, wali jahannama jisrun adaku minasya'ri wa ahadun minasayfi. Beliau bersabda, jembatan sirat itu, kata Rasulullah, lebih tipis ketimbang sehelai rambut. Umumnya di kitab mengatakan seperti rambut dibelah 7. Dari mana angka 7 saya sendiri belum menemukan, tapi saya tidak bisa menyalahkan. Barangkali angka 7 itu dengan dalil kias. Allah menciptakan hari dalam sepekan ada 7. Kita diperintahkan untuk tawaf. Ketika umroh dan haji itu diperintahkan mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Setelah tawaf kita sa'i dari Safa dan berakhir di Marwah sebanyak 7. Melempar jumroh yang pertama sebanyak 7. Jumlah pintu neraka sebanyak 7. Allah ciptakan langit sebanyak 7 lapis. Begitu pula bumi sebanyak 7 lapis. Lailatul Qadar, ada satu riwayat terjadinya Lailatul Qadar di penghujung Ramadan di malam ke-27. Ketika kita bawa jenazah, kita akan letakkan jenazah di liang lahat. Lalu jenazah ini akan ditanya setelah kita meninggalkannya sebanyak 7 langkah.
Dari 777 orang-orang NU Nahdlatul Ulama mengadakan tahlilan kematian sebanyak 7 malam. Dari 777 orang-orang NU Nahdlatul Ulama mengadakan tasyakuran kandungan sebanyak 7 bulan. Dari situlah sampai ada yang bilang jembatan Sirat itu seperti rambut dibelah 7. Kalau dalam hadis hanya dikatakan lebih tipis ketimbang sehelai rambut, wa ahadun minas saifi, dan lebih tajam ketimbang pedang. Pulang dari sholat Jumat, membayangkan masuk ke dapur, ambil pisau dapur. Pisau dapur yang tajam itu di atas, pisau dapur yang tajam itu di bawah, yang tumpul di atas. Balik, tajamnya di atas, tumpulnya di bawah. Pisau dapur yang tajamnya di atas, lalu kita tempelkan telunjuk tangan kita sedikit menekan, lalu jalankan ke depan, maka tidak mustahil akan terbelah dan berdarah. Itu baru tajamnya pisau dapur, apalagi tajamnya jembatan Sirat. Makanya berapa banyak manusia menyeberangi jembatan Sirat langsung terbelah tubuhnya, sehingga mereka masuk ke jurang neraka bukan dalam tubuh bentuk manusia asli setelah terbelah-belah oleh tajamnya jembatan Sirat. 7. Jembatan itu dibuat gelap. Saya ulangi, jembatan itu dibuat gelap, maka sempurnalah dahsyatnya jembatan Sirat. Jembatan itu licin menggelincirkan, dibuat goyang sama Allah. Jembatan itu atasnya ada besi pengait. Jembatan itu ada berduri-duri yang penuh dengan duri-duri. Jembatan itu lebih tipis ketimbang sehelai rambut, dan jembatan itu lebih tajam ketimbang pedang, dan dibuat tidak ada cahaya. Semuanya dalam kondisi gelap. Kedua, bentuk manusia nyebrang jembatan Sirat. Manusia menyeberangi jembatan Sirat sesuai dengan amalannya. Katorfatul aini kalbarku. Ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat, cepatnya laksana kilat dan cepatnya laksana kedipan mata. Maka orang yang nyebrang jembatan Sirat laksana cepatnya seperti kedipan mata atau kilat, maka mereka ini tidak merasakan tajamnya jembatan Sirat. Jadi kalau ditanya siapa manusia yang paling istimewa menyeberangi jembatan Sirat, jawabannya adalah yang cepatnya laksana kilat atau kedipan mata. Karihi, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat cepatnya laksana angin yang berhembus. Ka'ajawidil khair, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat cepatnya laksana kuda yang berlari kencang. Karikab, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat lambat seperti onta yang berjalan. Mahdusyul musallamun, ada manusia yang nyebrang jembatan Sirat dirobek, dicakar, dicabik-cabik, tapi pada akhirnya selamat meskipun awalnya dirobek dulu. Kalau boleh saya lebih gampang memahaminya, happy ending. Dirobek, dicabik, terpleset, tapi akhirnya selamat. Manusia nyebrang jembatan Sirat makdusyun finnar, dirobek, dicakar, terpleset, tinggal satu langkah masuk ke dalam jurang api neraka. La yastatiu sayru ila zahfa. Manusia nyebrang jembatan Sirat tidak percaya diri dengan kakinya, maka dibantu dengan tangannya. Kalau boleh gampang memahaminya, merangkak. Dan terakhir, manusia nyebrang jembatan Sirat, Nabi mengatakan hatta yamurro akhirah yushabu sahba. Manusia nyebrang jembatan Sirat yang terakhir adalah jalannya melalui, pantatnya ngesot. Itu adalah manusia yang terakhir nyebrang jembatan Sirat dengan pantatnya. Tutup khutbah ini, amalan penolongnya. Kita sudah membahas bagaimana bentuk jembatan Sirat. Kita sudah membahas singkat bagaimana bentuk manusia nyebrang jembatan. Dan ini yang penting,
yaitu amalan penolongnya. Kalau saya tanya, pilih mana nyebrang jembatan itu, pastilah jawabannya cepat, laksana kilat atau kedipan mata. Kalau saya berikan pertanyaan, mana yang Bapak pilih hadirin jamaah sholat Jumat ketika menyeberangi jembatan Sirat? Tentulah jawabannya cepat, laksana kilat atau kedipan mata. Semoga ya Allah, kami yang hadir saat ini juga keluarga kami, Engkau berikan kemudahan menyeberangi jembatan Sirat cepat, laksana kilat atau kedipan mata. Satu, la yazalu qaumun yata'aqqaruna hatta yu'akhirahumullah. Cepat atau lambatnya kalian, cepat atau lambatnya kita menyeberangi jembatan Sirat, kata Rasulullah, tergantung dari cepat atau lambatnya kita penuhi panggilan azan sholat. Jadi sholatnya di awal waktu, jangan ditunda, dan berusahalah berjamaah dan isi barisan paling depan. Sebaik-baik barisan bagi laki-laki sholatnya adalah paling depan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shofil awal. Allah menurunkan rahmat, malaikat mendoakan mereka yang sholatnya berada di barisan paling depan. Dan kalau berada di barisan paling depan, pilihlah yang sebelah kanannya imam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Allah menurunkan rahmat, malaikat mendoakan yang sholatnya di barisan paling depan sebelah kanannya imam. Maka dari pojok sana sampai pojok sini, ini adalah manusia-manusia yang dapat rahmat, keberkahan dan doa dari para malaikat Allah. Di awal waktu berjamaah nyebrang laksana kilat atau kedipan mata. Tadi di ujung kata Nabi, jembatan itu gelap, kita butuh cahaya. Apa cahayanya? Basyiril masya'ina fi zulmi ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Umatku yang sholat subuhnya, umatku yang sholat subuhnya berjamaah di masjid atau di musola, maka menyeberangi jembatan Sirat, Allah berikan cahaya dan Allah permudah menuju sorga. Jadi kalau begitu, cahaya yang bisa membuat kita terang benderang menyeberangi jembatan Sirat adalah subuhnya tidak di rumah, tapi di masjid atau di musola. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel akan takut dengan kekuatan umat Islam ketika jamaah sholat subuhnya sama dengan jamaah sholat Jumat. Maka apabila jamaah sholat subuhnya sudah banyak seperti sholat Jumat, maka itulah kekuatan umat Islam. Dan lingkungan rumah ini, lingkungan masjid ini akan semakin berkah kalau jamaah sholat subuhnya semakin banyak. Makanya muncullah gabungan-gabungan kegiatan-kegiatan sholat subuh, tujuannya membangkitkan subuh berjamaah. Rabbana atmim lana nurana wa ghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surah 66 ayat 8. Saya ulangi, surah 66 ayat 8 paling bawah, namanya At-Tahrim. Amalkan doa itu doa mendapatkan cahaya menyeberangi jembatan Sirat. Dan terakhir, berikan kemudahan sama orang yang susah. Mudahkan urusan orang, maka di hari kiamat Allah mudahkan urusan kita. Tapi kalau kita selalu persulit urusan orang, maka tidak mustahil Allah akan persulit urusan kita. Sholat di awal waktu, subuhnya berjamaah, amalkan doa surah At-Tahrim ayat 8, dan berikan kemudahan sama orang. Dan saya berharap kita semua rombongan menyeberangi jembatan Sirat cepatnya laksana kilat atau kedipan mata. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah,
Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an rahmatan linnas wa minal Qur'an nash'uru bis sakinah wa tuma'ninah. Asyhadu an la ilaha illallah al-hafidhul Qur'an wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi allamal Qur'an. Allahumma sholli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al Qur'an, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala nabiy qalima fa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin syafi'ur rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa a'immatul ummah. Wardallahumma an arba'atil khulafa'i rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabah wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya munazzilal qur'ana 'alan nabil adnan ahyina 'alal qur'an wa amitna 'alal qur'an wa najjina minan nirani bi hurmatil qur'an. Allahumma khtim lana min hadhihi dunya bi husnil khatimah. Allahumma inna na'udzubika min fitnati sakaratil maut wa na'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma a'izzal islam wa ansuril muslimin. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin. Allahumma ansuril mujahidina fi Falastin wa fi Afghanistan wa fi Iraq wa fi Suria wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Allah